kalau misalkan kita belum paham gangguan asam lambung, GERD, ASCT dan psoriasis ini selalu cemas ya teman-teman, selalu panik ya teman-teman, karena kita tuh merasakan hal yang sangat tidak nyaman sekali ya teman-teman. Karena untuk dari sensasi medis saja yang ada di perut itu sudah kita rasakan ya teman-teman. Lalu bertambah lagi sensasi yang lain seperti keleyengan ya, pusing, sakit kepala di bagian belakang ya, di leher. Bahkan untuk nengok saja saya waktu itu waktu dulu terkena gangguan asam lambung, GERD, ASCT dan psoriasis itu untuk nengok aja kayak robot teman-teman, kaku gitu, kayak manekin ya. Bahkan kalau misalkan ditekan kayak gini nih, itu kayak kayu teman-teman, kayak kayu ya, keras. Bahkan tidur saja itu sampai bantal ditumpuk-tumpuk teman-teman, bantal itu sampai ditumpuk-tumpuk. Tapi tetap ya, bantal ditumpuk pun itu harusnya empuk ya, harusnya nyaman ya. Tapi ini malah apa ya, malah sakit gitu, malah bertambah sakit ya teman-teman. Aduh, sorry ini, maaf teman-teman ya. Jadi saya tuh kena flu ya minggu kemarin karena nggak upload video juga. Karena yang pertama saya kena flu, jadi untuk ngomongnya itu agak bindeng ya. Sampai sekarang juga masih agak bindeng, soalnya madu saya habis. Karena untuk kalau misalkan saya kena flu itu dari sebelum terkena gangguan asam lambung pun saya tuh selalu konsumsi madu teman-teman, karena madu itu banyak sekali manfaatnya ya, apalagi untuk flu, karena madu itu bagus ya. Oke, lanjut ya teman-teman ke sensasi keleyengan ataupun sakit kepala. Jadi untuk mengatasinya ya teman-teman, kita pahami dulu ya teman-teman, pahami dulu apa ya, pahami dulu bahwa kita tuh mengalami sakit kepala tuh atau keleyengan itu dari apa nih. Misalkan ya, misalkan teman-teman itu kurang tidur ya teman-teman. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, ASCT dan psoriasis itu istirahat ataupun tidur di malam hari itu gimana ya teman-teman, agak sulit gitu ya teman-teman, agak gimana ya, pokoknya agak sulit untuk tidur di malam hari teman-teman, karena pikirannya selalu terpeling teman-teman, selalu merasakan sensasi ya, selalu merasakan penyakit gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Dah, kalau misalkan teman-teman itu ada keleyengan ataupun ada pusing, itu ingat-ingat teman-teman, teman-teman itu semalam tuh tidurnya cukup enggak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidurnya tidak cukup, misalkan tidurnya jam 11, jam 12, itu berarti keleyengannya dipengaruhi dari kurang tidur juga ya teman-teman. Nah, karena untuk orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, ASCT dan psoriasis, penting sekali istirahat ataupun tidur di malam hari itu yang cukup teman-teman ya. Jadi untuk istirahat ataupun tidur itu yang bagus itu 8 jam teman-teman. Kalau misalkan Bang Adim, saya tuh tidak kurang tidur, saya tuh istirahat malamnya cukup ya, tidurnya cukup 8 jam. Nah, pahami lagi teman-teman, teman-teman itu banyak pikiran gak? Teman-teman itu selalu memikirkan sensasi gak? Teman-teman itu selalu memikirkan penyakit gak? Nah, kalau misalkan teman-teman itu masih memikirkan penyakit ya, kalau teman-teman itu masih banyak pikiran, kalau teman-teman itu masih memikirkan sensasi, kalau teman-teman itu masih berandai-andai ya, mengarah ke penyakit yang lain, berarti teman-teman itu keleyengan itu hadirnya apa sih ya, penyebabnya dari teman-teman itu banyak pikiran ya teman-teman. Teman-teman itu banyak mikir, teman-teman itu masih ketakutan dengan sensasi yang dirasakan ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan keleyengan juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan Bang Adim, saya tuh nggak banyak pikiran, tidur juga cukup ya teman-teman, 8 jam saya tidur cukup ya, nggak banyak pikiran juga. Nah, jadi yang ketiganya, jadi kalau misalkan teman-teman itu masih merasakan keleyengan, itu berarti pencernaan kita itu belum normal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pencernaan kita belum normal, itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita teman-teman, bisa mempengaruhi apa ya, kalau misalkan jalan ya nih, kalau misalkan teman-teman itu jalan terus agak sempoyongan, atau kan kalau misalkan jalan miring itu teman-teman itu agak miring banget gitu perasaannya ya teman-teman. Nah, itu dari keseimbangan tubuh kita yang tidak normal ya teman-teman. Karena kalau misalkan pencernaan kita tidak normal, jadi makanan yang kita konsumsi itu di dalam di pencernaan kita tuh, di pencernaan kita itu belum bukannya belum ya, jadi di pencernaan kita itu tidak